Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Ade Arifin, channel yang isinya belajar, belajar, dan belajar terus. Oke, langsung aja kita kali ini belajar Microsoft Word mengganti jenis dan ukuran huruf di Microsoft Word. Oke, langsung ke TKP. Kita buka programnya di sini dari mulai start. Jadi start itu posisinya pasti mostly dan rata-rata di pojok kiri bawah layar monitor. Oke, kita klik start. Jadi kalau misalnya bagi kalian yang belum tahu caranya untuk memulai program, start itu posisinya di sini ya. Jadi gambar icon ini atau gambarnya ini ada di keyboard juga gitu. Jadi di keyboard itu ada yang icon yang seperti ini. Jadi untuk memulai kalian bisa menekan tombol seperti ini yang ada di keyboard atau kalian mengklik ini di layar monitor. Oke, kita lanjut langsung saja. Kalau misalnya di tampilan sini nggak ada, kita bisa mengetiknya. Jadi pada saat kita mengklik start, langsung kita ketik WORD. Oke, nah kemudian kita tekan enter, lalu kita pilih dokumen baru. Nah gitu cara membukanya ya, gampang banget gitu. Jadi bisa diulang, start, kemudian ketik, nggak usah dipegang-pegang mouse-nya, langsung kita ketik aja WORD. Nah itu buka, sekali lagi enter. Ya. Nah buat kalian ketahui aja, sebelum kita lanjut nih kita kenalan dulu sama keyboard nih, karena kemarin itu ada beberapa teman-teman kalian yang Pak enter yang mana Pak? Masih nanya-nanya cara menghapusnya yang mana, cara pindah ke bawahnya yang mana. Nah, penjelasan yang lebih rincinya sebenarnya udah ada di video mengenal faedah keyboard yang ada di channel ini juga. Tapi nggak apa-apa, kita ulang lagi, kita bahas lagi. Jadi fungsinya sebelum kita ngetik, kita pastikan kenalan dulu nih sama keyboard nih ya. Fungsinya kenalan dulu, nggak kenal maka kita kagak tahu, bukannya kagak sayang, nggak kenal makanya kita jadi nggak tahu, makanya kita kenalan dulu. Jadi keyboard ini berfungsi sebagai input ya, sebagai input dari data yang akan kita apa ya namanya ya, sebagai input, media input yang mana nanti hasil inputan itu diproses oleh prosesor, kemudian outputnya bisa kalian lihat di layar monitor atau berupa hasil cetakan. Jadi fungsinya uh, komputer memproses data yang kita input lalu kemudian menjadi output gitu. Sama juga kayak seperti halnya kita makan. Kita makan melalui uh, mulut, kita kunyah, kemudian diproses di lambung, diproses dicerna di dalam lambung, di dalam usus melalui usus segala macam, lalu outputnya bisa berupa energi atau kotoran. Jadi itu outputnya. Artinya kalau misalnya kita nggak makan, berarti kita nggak bisa, apa ya, kita akan merasa lemas gitu. Jadi nggak ada output, nggak ada tenaganya, nggak ada energinya. Begitu juga kalau misalnya makannya salah atau misalnya makannya kebanyakan atau misalnya apapun itu, maka output yang terjadi adalah dibuang ke toilet. Oke, kira-kira seperti itu analoginya. Jadi adanya input, kemudian diproses lalu menjadi output. Nah, gitu ya. Kalau dalam istilah komputer, keyboard dan mouse itu adalah inputnya. Yang bergerak ini adalah mouse, pointer mouse, dan ini keyboard di layar, on screen keyboard, uh, atau keyboard virtual sama dengan keyboard real yang ada di hadapan kita semua nih. Oke, kalau misalnya mengetiknya menggunakan laptop atau komputer, tapi kalau misalnya mengetiknya pakai handphone, ya bentuknya keyboardnya ya QWERTY yang ada di handphone gitu. Tapi tidak disarankan untuk mengetik, dalam tugas ini tidak disarankan mengetik menggunakan handphone atau
device Android atau dan sejenisnya. Tidak disarankan karena ini kita belajar tentang aplikasi Microsoft Word yang ada untuk laptop atau untuk PC, untuk personal komputer. Oke, let's go back. Jadi keyboard ini berfungsi sebagai input, dan yang paling sering digunakan ini lebih ke misalnya ini backspace. Jadi kalau di keyboard itu ada tulisannya backspace, tandanya seperti ini, tandanya kembali nih, ini simbolnya kembali. Artinya ini ada simbol ke kiri itu berarti kan kembali ya. Ini bukan Arab, tapi maksudnya ini tulisan Latin. Kalau tulisannya Arab itu berarti menghapusnya ke sebelah kanan, kembalinya ke sebelah kanan, bukan sebelah kiri. Nah karena ini tulisannya Latin, jadi standarnya kembalinya itu ke kiri. Jadi kalau ke kanan maju, ke kiri itu kembali. Nah ini fungsinya untuk menghapus objek atau teks yang ada di menghapus objek atau teks lah intinya gitu. Kemudian juga sama ini delete berfungsi untuk menghapus objek atau teks. Cuma bedanya di antara backspace dan delete ini, kalau di backspace itu menghapus karakter. Jadi kalau misalnya kita saat mengetik itu menghapus karakter sebelah kirinya pointer, menghapus karakter sebelah kiri pointer. Nanti kita lihat. Jadi kalau misalnya di sini kedip-kedip ini namanya pointer. Jadi di sebelah kirinya nanti kita praktekin ya. Kalau untuk delete dia sebelah kanannya, menghapus sebelah kanannya. Jadi objek setelahnya pointer. Kalau ini menghapus objek sebelumnya, sebelum pointer yang berkedip-kedip ini. Kemudian enter ini berfungsi untuk dalam mengetik ya, berfungsi untuk pindah ke paragraf baru atau alinea baru. Kalau untuk shift ini berfungsi untuk menggunakan huruf besar atau huruf kecil yang atau menggunakan simbol-simbol khusus yang ada seperti ini. Di misalnya tanda seru atau misalnya simbol-simbol add ini, kemudian tagar atau misalnya simbol-simbol yang ini, itu bisa menggunakan shift. Kemudian di sini shift itu ada dua, di kanan dan di kiri. Nah, kita lanjut langsung ke kiri ini atau misalnya ini. Nah, untuk Fn ini biasanya berfungsi hampir sama seperti shift, tapi dia lebih penggunaannya karena laptop biasanya bersamaan gitu. Jadi misalnya Fn berapa, dia ini akan berfungsi. Biasanya berkaitan dengan yang F1, F2. Nah, di sini memang kekurangannya tidak ada F1, F2, F3 karena itu adalah F itu maksudnya function. Ini Fn itu maksudnya function. Kemudian ini tombol shift-nya ada dua, kemudian di sini ada Fn function, kemudian di sini ada CTRL artinya control untuk kombinasi, untuk tombol kombinasi. Kemudian di sini ada ALT atau alternate. Dan di sini ada spasi yang panjang ini. Nah di sini ada nih ya tombol start. Jadi kalau misalnya kita klik sini, pasti dia akan muncul ini. Nah, ya kan? Oke. Kemudian di sini ada caps lock untuk mengunci huruf besar dan huruf kecil. Kemudian di sini ada tabulator, biasanya untuk berpindah ke untuk stopper pada alignment ini ya. Kemudian di sini ada ESC, ini artinya escape. Escape ini untuk membatalkan proses yang sedang berjalan. Oke, kira-kira pengertiannya seperti itu. Jadi kita udah tahu mulai dari sini fungsi-fungsi keyboard, mulai dari escape fungsinya untuk membatalkan, tab ini untuk berpindah kepada ini kalau kita klik ini di sini indentasi, tab ini lebih kepada indentasi. Kemudian caps lock ini berfungsi untuk mengunci huruf besar dan huruf kecil. Shift juga untuk menggunakan karakter-karakter yang di sini. Kemudian function ini lebih kepada tombol fungsi.
Nah, shift ada 2, kemudian di sini CTRL atau kontrol itu ada 2 juga, kiri dan kanan. Nah, ALT juga ada kiri dan kanan. Nah, kemudian backspace ini berfungsi untuk menghapus karakter sebelum pointer atau sebelah kirinya pointer. Kalau del ini menghapus karakter atau objek di sebelah kanannya. Kemudian enter ini untuk berpindah ke paragraf baru atau alinea baru. Shift ini sama fungsinya di sini. Kemudian di sini ada anak panah ke atas, anak panah ke bawah, anak panah ke kanan, dan anak ke kiri. Nah, penjelasan singkatnya kira-kira seperti itu. Oke, langsung kita langsung ketik aja ya. Jadi ini kita biarkan aja dulu. Jadi ceritanya kita mau mengetik tentang hikmah di masa pandemi. Nah, itu bedanya delete. Kalau delete ini yang saya gunakan adalah backspace. Jadi menghapus misalnya pandemi. Jadi saat ada yang salah, maka yang saya lakukan adalah menggunakan backspace. Ini ya, tek. Nah, sampai seperti ini baru saya ketik lagi pandemi. Namun di saat misalnya di sini ada lagi misalnya, terus, nah udah sampai sini, lah kok salah misalnya. Nah, ini yang di sebelah kanannya fungsinya. Nah, bedanya antara backspace dan delete di situ. Gitu. Nah, kemudian kita tekan enter. Jadi setelah ini biarkan aja dulu. Atau kalau misalnya kita mau mengetik dengan menggunakan caps lock, judulnya hikmah. Nah, beda kan? Hikmah di masa pandemi. Nah, kemudian tekan enter. Lalu caps lock-nya kita matikan. Nah, banyak cerita dan hikmah saat masa pandemi. Di antaranya aku jadi mengerti tentang teknologi pembelajaran jarak jauh. Nah, titik misalnya. Saat kita mengetik, kalau misalnya posisinya sudah sampai batas sini, misalnya posisinya sampai sini, jadi biarkan saja kita mengetik, jangan menekan enter ini, Jadi biarkan saja mengetik sampai karena dia akan secara otomatis pindah ke bawah. Sesuai dengan fungsinya bahwa enter itu berfungsi untuk pindah ke paragraf baru atau alinea baru. Nah, pada saat mengetik dia banyak menggunakan enter atau banyak menggunakan paragraf atau enggak akan terlihat gitu. Jadi akan terlihat misalnya menggunakan banyak enter, dia akan terlihat. Kita cukup melihat dari sini, nah maka dia akan terlihat. Jadi kalau misalnya dia banyak menggunakan spasi, misalnya mau di tengah sini, nah dia akan terlihat banyak menggunakan spasi gitu. Dan misalnya dia banyak menggunakan enter juga misalnya di sini. Nah, dari sini simbol-simbolnya akan kelihatan gitu. Jadi disarankan jangan menekan enter kalau belum ke alinea baru atau paragraf baru karena akan terlihat gitu. Ini kita hapus lagi. Oke. Nah, karena subjeknya mengganti jenis huruf dan ukuran huruf, maka kita concern sama subjeknya. Cara yang pertama untuk mengganti jenis huruf atau mengganti jenis dan ukuran huruf, caranya adalah yang pertama kita harus menyeleksi atau menyeleksi objek yang akan kita rubah, yaitu teksnya. Misalnya jenis
kita langsung aja jadi cara menyeleksi yang pertama itu kita bisa menggunakan dari menu home, kemudian kita pilih select, lalu select all. Nah ini terseleksi, baru kita rubah jenis hurufnya gitu. Nah seleksi yang kedua kita bisa menggunakan mouse, klik di sini atau misal klik di sini lalu jangan dilepas, klik di sini jangan dilepas lalu geser ke bawah, maka akan terseleksi. Cara yang kedua. Cara yang ketiga bisa klik dari sini menggunakan mouse juga, lalu jangan dilepas lalu geser ke bawah. Nah jadi objeknya kita bisa atur, objek yang terseleksi bisa kita atur juga. Kemudian cara yang keempat kita bisa menggunakan keyboard. Jadi tentukan dulu pointernya, kita klik di bagian ujung sini di sebelum huruf H, di awal berarti ya, pointernya di awal, lalu kita tekan shift jangan dilepas dan kita geser anak panah yang ada di keyboard ke sini atau ke sini. Nah kan shiftnya harus tetap tekan karena shift ini harus jangan dilepas ya, di sini dulu. Atau ini kita lepas dulu. Jadi kalau di keyboard gini, kita ulang cara yang menggunakan shift, kita tekan shiftnya dulu baru kita pilih anak panahnya. Nah kira-kira seperti ini. Karena ini virtual keyboard atau misalnya kita, nah ini masih aktif ya kalau misalnya tekan, jadi kita tekan shiftnya masih aktif. Nah menggunakan anak panah yang ada di keyboard. Cara yang kedua seperti itu. Oke. Nah jika sudah terseleksi maka kita tinggal merubah jenis dan ukurannya. Bisa menggunakan klik kanan, bisa menggunakan menu home. Di font ini, di grup font kita langsung pilih misalnya mengganti jenis hurufnya monotype Cursiva. Nah ini adalah jenis hurufnya. Kemudian cara menggantinya kita mengklik anak panah yang kecil ini ya, jangan di sini ya. Nggak ada pak nih pak jenis hurufnya, ya kita yang klik di sininya bukan di ini. Jadi kita klik anak panahnya, klik di sini lalu kita geser ke bawah gitu. Jadi kita cari gitu. Nah ini kalau misalnya di sini nggak ada, ini kita tutup dulu. Kalau misalnya di sini nggak ada, nggak ada pak, misalnya ini kan masih banyak nih gulungannya. Jadi kalau kita geser lagi ke bawah, ini banyak nih. Tuh sampai Z ini kalau misalnya ada. Gitu. Jadi jangan bilang nggak ada dulu kalau misalnya tampilan seperti ini, karena di sini ada penggulung, ya, penggulung. Atau scroll, jadi kita scroll ke bawah mana jenis huruf yang kita tentukan. Contoh misalnya monotype Cursiva atau Segoprint ini adalah jenis huruf. Lalu di sini adalah di sebelah kanannya itu adalah ukuran hurufnya. Bisa di sini kita bisa mengetiknya dengan cara mengetik secara manual seperti ini, misalnya 12, 14 misalnya, lalu kita tekan enter. Atau kita bisa menggunakan ini lalu pilih 14 atau 12. Nah itu cara mengganti dan mengganti jenis dan ukuran huruf. Jadi gampang banget, simpelnya gitu. Nah kemudian dalam membuat sebuah cerita, biasanya ketentuannya itu adalah menggunakan jarak 2 spasi. Apa artinya jarak 2 spasi? Jarak 2 spasi itu artinya gini. Jadi jarak spasi paragrafnya 2 spasi antara baris atas dan baris bawah ini menggunakan 2 spasi. Nah, kita lihat di home ini ada yang namanya grup paragraf di samping font. Nah, lalu dilihat di sini, ini yang namanya 2 spasi. Jadi spasinya beda ya. Jadi paragraf itu jarak spasi antar baris atas dan baris bawah. Kenapa dalam sebuah cerita itu spasinya harus 2? Karena untuk memudahkan si pembaca
atau biasanya editor dalam dunia percetakan itu si editor mengedit dan mengkoreksi dari sebuah cerita tersebut. Biasanya kata per kata kalau untuk editor itu pengecekannya. Nah, ini untuk yang 2 spasi. Jadi tetap kita harus menyeleksi dulu ya sebelum kita merubah spasi, merubah jenis huruf atau merubah apapun, kita harus tetap menyeleksinya. Karena kalau misalnya nggak diseleksi, apa yang dirubah? Penyeleksian sama seperti halnya kita menyeleksi itu memilih ya. Sama halnya seperti kita misalnya mau makan. Mau makan kita cuma liatin aja tapi nggak kita pilih mana menu mana yang kita akan ambil gitu, menu mana yang akan kita makan. Jadi kita cuma lihat di warteg itu enak, cuma nunjuk aja layar sentuhnya gitu kan. Tapi kita nggak megang gitu, nggak dimakan. Jadi harus diseleksi dulu, dipilih dulu gitu. Jadi ini kita masih seleksi, kemudian kita rubah paragrafnya misalnya jadi 1,5. Nah ini bedanya 1,5 seperti ini. Atau kalian kalau misalnya mau lihat lebih detail lagi bisa lihat di line spacing option. Nah ini artinya spasinya menggunakan 1,5 spasi, paragrafnya menggunakan 1,5 spasi, dan di saat alinea baru dia jaraknya 8 poin. Setengah spasi artinya setengah spasi dari jenis huruf itu, 1,5 spasi. Jaraknya maksudnya gini ya. Jadi ini jenis hurufnya, ukuran hurufnya adalah tadi berapa? 12 berarti ini antara jarak atas dan jarak bawah huruf ini itu menggunakan 1/2-nya huruf ini. Jadi kalau misalnya kita ukur 1/2, kira-kira ada ya segini ya, ukur 1/2-nya ya. Nah kalau 8 poin itu artinya ini kan setelahnya 8 poin. Jadi setelah 1/2 ditambah 8 poin dari ukuran huruf ini. Bingung dah. Saya juga bingung. Tapi maksudnya kira-kira gitu. Jadi 2 spasi itu maksudnya 2 kali jaraknya 2 kali ini. Jadi kalau misalnya kita rapot ini tanpa spasi ini misalnya nih ya, tanpa spasi. Kalau ini 1. Kalau yang tanpa spasi ini kita 0 buat 0. Tapi harus 1, harus jaraknya tuh harus 1. Harus 1 ini. Nah, ini maksudnya jarak 1 spasi itu jarak ya 1 spasi itu maksudnya 1 huruf, 1 baris ini kira-kira jaraknya 1 inilah, seukuran huruf ini gitulah kira-kira. Itulah seukuran. Jadi 1 spasi itu maksudnya adalah 12 poin dari jenis huruf ini. Atau tergantung dari ukurannya ya. Jadi kalau misalnya ukuran 12 poin berarti 1 spasinya adalah 12 poin. Kalau ukuran hurufnya 8 poin berarti ukuran 1 spasinya adalah 8 poin. Kalau 1/2 8 poin, misalnya 1/2-nya dari 8 poin berarti 8 ditambah 4 berarti sama dengan 12 poin. Kira-kira seperti itu. Jadi tergantung ukuran hurufnya berapa poin. Karena di sini misalnya 12 poin, kalau jarak spasinya 1 spasi berarti dia jarak spasinya adalah 12 poin. Kalau misalnya dia jaraknya 1/2 spasi berarti 12 dibagi 2 sama dengan 6. 6 ditambah 12 sama dengan 18. Nah, 18 poin. Gitu, 18 poin ukuran hurufnya. Kira-kira 18 poinnya segede mana sih? Nah, kira-kira segini, 18 poin. Nah, kemudian kalau 2 spasi ya tinggal dikali 2 aja. Kira-kira gitu ya untuk jarak spasi. Nah, jadi pada saat mengetik biasanya banyak teks-teks yang huruf besar, huruf kecilnya acak-acakan misalnya. Itu biarkan aja dulu. Karena di sini ada yang namanya cengkes. Nah, di sini ada cengkes. Kita bisa menggunakan menu ini. Gitu. Untuk lebih detailnya nanti kita belajar lagi tentang cengkes. Nah, saat ini kita fokus pada mengganti jenis dan ukuran huruf.
Ya, jadi udah jelas tadi caranya harus kita seleksi. Seleksi tadi sudah dijelaskan beberapa kali, ada banyak cara, bisa menggunakan yang ini atau bisa menggunakan keyboard atau bisa menggunakan menu home lalu pilih select all misalnya kayak gitu. Lalu kita rubah jenis hurufnya, ini di jenis hurufnya, kemudian di sini adalah ukuran hurufnya. Nah, kira-kira udah dipahamin ya, gampang banget itu, gampang banget asli, gampang banget. Jadi tinggal membuat ceritanya dulu. Kalau misalnya biar gampang, ceritanya ditulis dulu di buku, kemudian nanti setelah ceritanya ditulis baru kita ketik. Kalau misalnya udah selesai tinggal kita print out. Nah, sampai sini dulu kira-kira gampang atau mudah dipahami. Mudah-mudahan bisa dipahamin. Oke, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.